Saya mau sholat aja udah bagus. Kenapa udah bagus? Loh, emang nggak ada yang orang itu susah sholatnya? Banyak. Nah, kok saya mau? Di antara tetangga, saudara, semua yang dekat kita malah belum tergerak ibadah. Nah, kok saya mau? Maka bersyukur kepada Allah. Itu ditakdirkan ibadah ya sudah. Anugerah karunia yang besar yang Allah pilih. Hanya kitanya memang harus peka. Maka bersyukur kepada Allah setiap habis sholat itu apa? Alhamdulillah ya Allah, saya masih sholat duhur. Nanti asar ya Allah, saya masih sholat asar. Nanti maghrib masih maghrib dan seterusnya. Setiap hari. Persoalan belum dapat ini, belum dapat itu, belum tercapai keinginan, cita-cita, itu urusan lain. Yang paling penting saya masih mau ibadah sholat, berarti sesuai dengan versi pabriknya. Kan gitu, ya kan? Makanya jangan error enggak, karena sholat itu tadi versi pabriknya orang dicipta buat ibadah. Artinya dengan orang itu beribadah, berarti versi pabriknya memang itu diciptakan oleh Allah. Sedikit saja keluar dari versi itu mulai agak belok, agak beda. Inti daripada yang tadi disebutkan dibacakan adalah jika engkau tidak menerima terhadap balasan Allah Subhanahu wa taala, bukan musibah ujian yang besar yang katanya misalnya disulitkan ekonominya, diberikan masalahnya, di apa saja bidang apa saja merasa ada kesulitan, kesusahan, sehingga menguras pikiran, tenaga, bahkan sampai sakit misalnya, itu tidak lebih besar daripada tidak diterimanya amal. Ya kalau amal diterima kan sudah cukup. Balasannya apa? Innallaha la yukhliful mi'ad, tidak akan pernah Allah menyalahi janjinya. Persoalannya kembali kepada seberapa kuat iman Islam yang tertanam, seberapa besar keyakinan yang prosesnya kita jalani dari ilmu yakin, ainul yakin, lalu hakul yakin. Kalau sudah di hakul yakin, tidak ada sama sekali keraguan. Sehingga kalau tidak ada keraguan, yang ada ketenangan. Maka itu kata Allah, jangan bersedih andai tidak mendapatkan apa yang diinginkan di dunia secara dunia nih, hawa dunia yang jelas makomnya fana. Yang paling penting ibadah saya diterima ya Allah. Dah itu aja. Selebihnya ternyata Allah kasih bonus, yaitulah bonusnya disebutlah berkah. Sholat rajin, ibadah rajin, 5 waktu dijalankan, qobliyah sunnahnya semua, malam qiyamul lail meskipun tidak tiap malam bisa. Duha kadang-kadang kalau lagi sempat nggak apa-apa. Lalu kemudian Senin Kamis puasa misalnya. Atau zikiran, sholawat ada, istighfar ada. Kapan istighfar? Sudah kita bahas di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wabil asharihum yastaghfirun. Istighfar bagusnya di waktu sahur. Jam 3 kurang lebih sebelum subuh. Kalau nggak bisa begitu berarti nggak bisa Pak Ustaz. Di jalan diantisipasi berarti malamnya. Sebelum tidur berarti. Nah kalau sebelum tidur susah Pak, berarti habis isya dah. Itu juga susah Pak, udah nggak usah dah kalau gitu. Udah ribet ya? Ya masa iya nggak bisa semua kan? Kata Rasulullah apa? Fa'tu mastata'tum. Apa yang diperintah kerjakan sebisanya. Pilihannya banyak. Mau habis isya silakan. Nanya terus kalau misalnya bagusnya kapan Pak Ustaz? Bagusnya waktu sahur. Saya biasa sahur jam 6 Pak. Oh gitu. Sahur jam istighfar. Berarti amalan malam di waktu sahur sebelum subuh istighfar. Sholawat kapan saja. Ada gitu waktu-waktu tertentu. Selebihnya adalah ikhlas. Apa itu yakin dan ikhlas? Tidak pernah menunggu balasan. Tidak pernah nunggu kabul. Kok belum dikabul? Kok belum apa yang saya inginkan belum tercapai? Jangan nunggu itu, nggak usah. Karena apapun yang terjadi sudah diukur sama Allah. Termasuk musibah. Termasuk kesulitan. Termasuk kesusahan setiap kita diukur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah menguji seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tidak akan di atas batas itu, nggak akan. Jadi kalau ada di kita, Pak Ustadz saya kok diuji berat banget, imannya berarti ketinggian, turunin. Ya kan ini pede banget ya, diuji berat banget berarti orangnya imannya tinggi, turunin iman. Emang gimana bang sholatnya? Kadang sholat, kadang iya itu bukan ujian, itu mah itu PR ya, ujian bukan pilihan ganda lagi, ABCD benar semua. Ujian itu kan esai Pak, yang kitanya harus mikir bagaimana pendapat Anda tentang geologi yang terjadi pada abad ke itu, gimana jawabannya?
mana sebutkan batas-batas geografis antara Indonesia dan baru susah, harus cari buku kan? Nah, itu namanya esai, ujian itu benar. Kalau pilihannya A, ini B, itu benar pilihan ganda, ngitung kancing aja. A, B, C, D. Atau yang terakhir dah A, B, C, D, betul semua B. Itu bukan ujian.